Wow, mengejutkan, dua penyerang asing di Liga 1 yang saat ini sedang gacor, bersedia ingin dinaturalisasi. Sintayong berminatkah? Ya, seperti kita tahu, Sintayong saat ini sedang belusukan di negeri kincir angin untuk mencari pemain keturunan. Alhasil, kabar tersebut pun sampai kepada pemain asing di Liga 1 yang sudah lama berada di Indonesia. Siapakah dia? Yang pertama, ada penyerang Persija Jakarta. Ya, sebelumnya, penyerang Persija Marco Simic mengungkapkan tidak keberatan jika dipanggil membela timnas Indonesia. Saya hanya ingin mengatakan itu, jika dipanggil timnas Indonesia, akan menjadi sebuah kehormatan bagi saya. Saya sudah sangat lama di Indonesia dan semuanya bisa saja mungkin, kata penyerang Persija Marco Simic. Dikutip dari channel YouTube Olah Bola. Ya, yang kedua, yang ingin dinaturalisasi adalah gelandang Persis Solo asal Argentina, Alexis Mesidoro. Ia mengungkapkan ia ingin membela timnas Indonesia. Ya, terlihat ketika Messi mengunggah komentar mengejutkan bila dirinya tertarik untuk dinaturalisasi. Alexis Mesidoro menghebohkan media sosial dengan komentarnya di akun Instagram Liga 1. Ya, akun resmi Liga 1 itu mengunggah foto Mesidoro saat bertanding melawan Persik Kediri di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 24 Februari 2024. Jenderal lini tengah Persis Solo, no Mesidoro, no party, tulisnya. Ya, unggahan itu dikomentari langsung oleh Mesidoro. Naturalisasi, ayo, jawabnya. Di kolom komentar sambil membubuhkan emoji tertawa. Ya, meski begitu, jawaban Mesidoro langsung ramai diperbincangkan netizen yang berbondong-bondong membalas lagi komentarnya. Ya, Alexis Mesidoro telah membela Persis Solo sejak musim 2022-2023. Kini ia telah menorehkan 58 pertandingan dengan mencetak 12 gol dan 19 assist. Ya, namun meski begitu, tapi keinginan dua penyerang asing itu, Marco Simic dan Mesidoro tersebut, tidak sejalan dengan rencana Sintayong. Sintayong menegaskan hanya ingin pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia. Saya hanya menginginkan pemain dengan keturunan Indonesia dan bukan yang tidak memiliki darah Indonesia, kata Sintayong. Ia juga mengatakan mereka bukan pemain asing, tetapi pemain yang memiliki darah Indonesia. Saya di Belanda selama 2 pekan untuk mencari pemain keturunan. Sekali lagi, ini bukan pemain asing, tetapi pemain yang memiliki darah Indonesia, ujar Sintayong. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. 'Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. 'Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on her tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict 'cause she's sex, drugs, cocaine. Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện tại không phải là đội tuyển Indonesia mà Việt Nam thường xuyên đánh bại. Họ hiện tại là một đội bóng rất mạnh và huấn luyện viên Philip Trusi phải dè chừng. Họ có 12 cầu thủ nhập tịch. Ya, jelang hadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nanti di GBK, media Vietnam terus mengikuti perkembangan skuad Garuda. Bahkan media Vietnam menyarankan kepada anak asuhan Philip Trusier itu untuk berhati-hati melawan timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia sekarang bukan Indonesia yang dulu. Sekarang keadaan negara 1000 pulau itu sudah berubah, ujar media Vietnam. Dulu ketika Vietnam menghadapi Indonesia, Indonesia selalu dibantai habis oleh Vietnam. Namun sekarang berbeda, Indonesia sekarang mulai menunjukkan generasi emasnya di tangan Sintayong. Diketahui, setelah cukup keren dengan wajah-wajah ras campuran seperti Jordi Amat, Sandy Wall, Elkan Bagot, Zaine Patinama, Ipal Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Jay Ijes, Indonesia akan melanjutkan naturalisasi sejumlah pemain Indonesia yang di luar negeri untuk meningkatkan kekuatan internal, termasuk Nathan Jo Aon, Ragnar Oratmanguyen, Tom Haye, dan Martin Pais, ujar media Vietnam. Memang secara fisik, Indonesia jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Mereka memiliki banyak pemain dengan tinggi lebih dari 185 cm di skuad mereka. Selain kemampuan Indonesia dalam duel udara, benturan dan pertarungan tanpa bola juga semakin membaik di setiap pertandingan.
Yang mereka butuhkan sekarang adalah waktu untuk menyelesaikan kerangka tersebut. Tentunya, ketika Indonesia semakin kuat, sudah saatnya juga Vietnam untuk lebih berhati-hati, ujar media Vietnam. Thắng phút cuối cùng rồi. You can beat Vietnam, but Thì đến lúc đấy là mới có thể thắng được Việt Nam chẳng hạn. be ready, because it will be not easy for you. Bởi vì đương nhiên là gì? Ya, di balik itu, mereka sadar dengan progres timnas Indonesia saat ini, dan mereka percaya timnas Indonesia bakal terus berkembang. Mereka mulai waspada dengan kekuatan timnas Indonesia. Đội tuyển quốc gia Indonesia hiện tại không phải là đội tuyển Indonesia mà Việt Nam thường xuyên. Ya, sementara itu tak cuma media Vietnam yang mewaspadai Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebut skuad Garuda saat ini lebih menakutkan setelah dihuni banyak pemain naturalisasi. Sehingga Sintayong pun optimis timnas Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2026 di bawah nahkodanya. Seperti diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan diisi oleh Irak, Vietnam, dan Filipina. Namun meski begitu, Sintayong tak gentar dan menyebut Garuda mampu menjadi kuda hitam berkat memiliki banyak pemain naturalisasi. Ya, timnas Indonesia era Sintayong memang gencar melakukan naturalisasi pemain, sebut saja seperti Jordi Amat hingga terakhir yang gabung Jai Jazz. Ya, hadirnya para pemain naturalisasi tersebut membuat timnas Indonesia mampu menutupi kekurangan yang ada sebelumnya. Sintayong pun menyebutkan bahwa timnas Indonesia masih lemah dalam hal mental. Menurut Sintayong, mental pemain timnas Indonesia sering down ketika dalam kondisi tertinggal. Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan. Banyak pemain timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut, ujar Sintayong. Ya, lebih lanjut, Sintayong pun menyebut bahwa timnas Indonesia saat ini menjadi tim yang lebih kuat dan mengerikan. Tentu pelatih timnas Indonesia Sintayong optimis bisa membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Sintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang sekitar 70-80% untuk lolos ke putaran ketiga. Pasalnya menurut Sintayong, dirinya telah mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin. Aparece Messi, gol, 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 gol.